jam 2 pagi itu langsung kita dibangunin itu mas, kita disuruh keliling kampus malam-malam, bayangin itu keliling kampus kayak jurit malam gitu ya? Iya benar kayak gitu, kita keliling kampus. Aku mikirnya ini ngapain, kan masih ngantuk juga. Ada salah satu ini pohon gede, nah di situ aku ngelihat lagi poci ya. Tapi dia cuman gini dong, seret gitu doang loh mas. Ya Allah, kayak ngintip gini ya, kayak gini dong, seret gitu doang loh mas. Apa aku nggak kaget? Kebetulan aku yang pakai senter. Iya. Di belakangku itu ada sesosok makhluk, masih inget banget. Makhluk itu tuh gede, terus hitam. Masih ingat banget, dia tuh ngikutin aku sampai sungai mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini narasumber kita seorang wanita namanya Mbak Ria. Jadi Mbak Ria ini akan menceritakan pengalamannya suatu dia mengikuti sebuah diklat di salah satu UKM di kampusnya dulu, seperti itu. Bagaimanakah keseruan cerita diklat Mbak Ria? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Gimana kabarnya Mbak Ria? Alhamdulillah, baik banget. Kesibukannya apa ini sekarang Mbak Ria? Masih kerja Kerja di mana? Kerja di salah satu restoran dimsum di Surabaya. Oh, kirain masih SMA, kelihatannya mukanya masih. Enggak, udah kerja. Lulus ya? tahun kemarin. Oh, tahun kemarin udah lulus. Iya, lulusan corona mas saya. Oh iya betul. Oh iya Mbak Ria ini kan kemarin kan DM ke Instagram kami yang Kembara Sunyi. Iya, itu kita baca sedikit tentang cuplikan-cuplikan cerita yang Mbak Ria kirimkan. Menarik sih menurut kami ya. Akhirnya kami kan menghubungi Mbak Ria kembali. Itu kalau nggak salah ya, ketika cerita ini pas Mbak Ria kuliah ya? Iya, pas kuliah. Waktu itu ketika melakukan salah satu ini diklat salah satu UKM kampus saya lah. Oh iya benar-benar. Itu mungkin paling berkesan mungkin ya. Paling berkesan banget. Kira-kira gimana itu ceritanya? Mungkin bisa diceritakan langsung mungkin ini, biar nggak penasaran ini. Sampai sekarang ya itu masih ingat banget. Jadi awal-awal dulu pas kuliah itu kan kita emang disuruh untuk milih salah satu UKM. Nah, saya ini tertarik banget sama salah satu UKM seni lah di situ. Terus akhirnya daftar, terus akhirnya menuju ke diklat. Nah, kita tuh diklat itu harus menginap di kampus. Nah, sebelum nginap itu kita malamnya itu kita prepare dulu gitu. Prepare-nya itu kita kayak disuruh bawa peralatan lah, istilahnya peralatan mandi dan segala macamnya, sama kayak disuruh bawa masakan, bahan-bahan masakan. Tapi itu cuman 3 siung, terus yang cewek 4 siung bawang kayak gitu-gitu. Jadi yang bener-bener sebenarnya agak ngerepotin sih, tapi itu yang buat aku semakin penasaran gitu. Sebenarnya salah satu UKM seni ini gimana sih kok sampai kayak gini gitu kan. Terus udah itu sampai malam, kira-kira sampai jam 10. Akhirnya kita tidur nih di salah satu ruangan di kampus. Dijadikan satu tuh si peserta diklat ini. Dijadikan satu. Lah, jam 2 pagi itu langsung kita dibangunin itu mas, kita disuruh keliling kampus malam-malam, bayangin itu keliling kampus kayak jurit malam gitu ya? Iya benar kayak gitu, kita keliling kampus. Aku mikirnya ini ngapain, kan masih ngantuk juga ya. Terus keliling kampus itu, dan kita
ternyata jalannya tuh harus satu-satu per fakultas ke fakultas. Jadi agak lebar lah di kampusku itu. Iya. Jadi per fakultas dan itu jam 2 pagi gitu loh. Dan kepercayaanku ya, kalau jam 2 pagi itu kan banyak roh-roh apa ya, makhluk-makhluk seperti itu. Itu kan keluarnya tuh, lagi keluarnya. Nah, pada saat itu aku mulai takut. Emang sih kita udah dibentuk kelompok, tapi pada saat itu kita tetap dipencar satu-satu. Jadi kita per fakultas jalan satu-satu. Akhirnya kayak ada pos-posnya gitu loh, Mas. Ada pos-posnya. Nah, itu masih aman. Tapi pas masuk ke pos terakhir kalau nggak salah, itu kita udah kan, pas udah selesai di pos terakhir kita disuruh duduk itu kayak posisi apa ya, bersila gitu loh. Kayak istilahnya kayak yoga gitu loh, Mas, kayak bersila gitu. Tapi sambil menutup mata gitu, dan kita nggak boleh tidur gitu kan. Karena apa? Karena karena panitia itu pasti sewaktu-waktu menghitung. Kayak kita tuh disuruh menghitung gitu loh dengan suara keras gitu. Pernah kan? Dan itu pesertanya itu kalau nggak salah nggak lebih dari 15. Pokoknya nggak lebih dari 15, 13-an atau 14-an lah istilahnya. 13 apa ya kemarin tuh, pas angkatan saya itu 13. Nah, pas ngitung nih, kita disuruh ngitung kan sama panitia, ayo hitung gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, pas itu kita nyampe masih ada 4 orang yang nyampe. Kebetulan aku orang ketiga. 4 aman, masih aman. Udah kan, terus hitung lagi 1, 2, 3, udah 6. Aku kan tutup mata ya, jadi kita semua tutup mata, jadi nggak tahu. Iya. Oh, masih 6 nih gitu kan. Dan 6, aku kebetulan ngitung karena kan emang nggak boleh tidur, jadi harus konsentrasi tetap. Terus kok pas disuruh ngitung lagi, yang awalnya emang 13, aku ingat 13 berarti 13 itu nambah 2, jadinya 15 yang ada di itu. Aku gini, loh apa ini salah ngitung kan gitu. Terus panitia disuruh ngitung lagi sama panitia, ayo hitung lagi gitu. Mungkin pada saat itu panitia juga lagi bingung kok nambah gitu. Dan salah satu panitia itu kayak bisik-bisik gitu loh. Jadi aku agak dengar karena aku kebetulan di depan. Karena kita kan kayak dipencar-pencar gitu loh. Itu dia tuh ngomong kalau kok nambah gitu ngomongnya itu. Nah, kebetulan aku kan di agak tengah tuh. Di sebelah sini tuh udah tangga sebenarnya. Tapi ada orang ya sama bersila gitu. Dan itu aku kan masih belum mengenal satu sama lain sama teman-teman seangkatanku. Jadi kita bener-bener ngitung tuh, tapi dia ngomongnya gini, urutan keberapa ya, lupa aku ya, anggap aja ke 11 gitu ya. Tapi ngomongnya 11 gitu lah, nggak yang 11 kayak gitu. Kalau kita kan tetap harus semangat gitu. Lantang gitu ya? Harus semangat karena biar nggak ngantuk ya kan. Jadi 1, 2, 3 dan segala macamnya. Aku kan ketiga atau keempat itu, jadi sebelahku nih 11 gitu yang doang. di tangga tadi itu? Iya, 11 gitu doang. Nah, aku mikirnya, temanku lagi capek nih gitu. Jadi aku agak sedikit ngintip lah istilahnya, ngelihat. Nggak seberapa kelihatan, soalnya pada saat itu emang aku nggak lagi pakai kacamata. Aku lagi minus. Aku kan minus nih. Jadi nggak pakai kacamata. Cuman ngelihat gini doang, kayak ngelirik gitu. Walah, temanku lagi capek nih gitu. Tapi kok sampai kayak gitu. Nah, aku ingetnya cowok dia. Sila gini tapi agak bungkuk gitu loh. Gitu. Dan akhirnya setelah itu kan kita ada disuruh ngambil sapu tangan atau shell lah istilahnya di kamar mandi salah satu fakultas yang pastinya gelap banget. Dan itu satu-satu, nggak yang kita berkelompok gitu, nggak. Pas giliran aku nih si sapu tangan ini kan di salah satu kamar mandi kan ya. Nah, clue-nya adalah kita harus mengambil sapu tangan gitu kan, tapi sambil nyanyi gitu. Sambil nyanyi, masuk tuh sebenarnya kayak agak ragu lah. Aku mikirnya
karena aku emang basicnya dulu pas SMA organisasi, aku mikirnya oh, pasti ada orang nih, pasti ada orang nih, pasti ada panitia di sini nih, aku gitu kan. Lah ternyata si sampingnya kan ada dua kamar mandi. Di sini tuh yang salnya, di sini tuh tutupan, dan itu kerannya bunyi kayak kerucuk gitu kan. Udah mulai merinding, terus kayak maju mundur mau masuk. Terus akhirnya aku ngambil, tapi kayak ada suara batuk gitu lah, nggak sih? Gitu tuh. Tapi ya nggak yang gede-gede banget suaranya, nggak. Batuk laki-laki apa cewek? Laki-laki. Gitu. Tapi sambil ada suara Mericik. gemericik air. Aku mikirnya ada panitia nih pasti. Batuk, tapi batuknya cuma gitu doang. Ya wis lah. Akhirnya kan tapi bikin aku deg-degan banget. Habis itu sudah kan itu sampai jam subuh kita baru selesai untuk jerit malam dan segala macamnya itu. Akhirnya kita kembali. Nah pas kembali itu kita sama-sama kayak apa ya istilahnya, kayak ketenggengan lah. Karena kita sama-sama kaget. Kamu pengalamannya kayak gini. Dan ternyata salah satu peserta itu bilang kalau di kamar mandi itu tidak ada panitia sama sekali, nggak ada panitia. Dia sudah ngecek berarti ya? Sama sekali, karena salah satu pesertanya kita itu ada yang deket kan sama panitia yang diklat itu. Nah diberitahu kalau di kamar mandi itu tuh nggak ada siapa-siapa. Ya mana ada panitia yang mau berjam-jam nungguin di kamar mandi itu, ya nggak? Betul. Dan aku langsung saya tuh ya Allah. Ya itulah pokoknya itu satu ya. Dan serangkaian diklat ini itu 3 hari. Jadi 1 hari di kampus, 2 hari ini itu kita ke salah satu bumper perkemahan lah di salah satu daerah lah istilahnya. Jadi besoknya, jadi kita kan sampai subuh tuh, kita disuruh istirahat. Habis itu paginya kita berangkat ke salah satu daerah bumper sana lah istilahnya. Itu kita sambil ditutup matanya karena sekalian bisa istirahat gitu. Naik apa ya? Naik apa itu ya? Garnisun. Oh, Garnisun. Naik garnisun kita bareng-bareng orang 13 ya, bukan 15. Jadi nggak tahu nih duanya siapa, ini masih misteri nih. Berarti fix 13 ini ya? Fix 13. Yang bener-bener pas paginya itu aku ngitung anak-anaknya. 13 loh, temanku 13 gitu. Berarti kan. yang 2 tadi tanda kutip ya? Itu benar kayak aduh siapa nih gitu kan. Terus akhirnya kita ke bumper, nyampe itu kita nggak langsung ke villa tuh mas, kirain kita kan langsung istirahat ya, ternyata enggak. Kita sambil bawa barang-barang, tas kita sendiri dan perlengkapannya kelompok itu kita bawa sendiri, dan kita tuh menuju ke daerah yang pokoknya agak masuk itu sungai, benar. Sungai, kayak di sungai itu kita dilatih pernafasan gitu, di pernafasan. Jadi ada salah satu materi itu tentang pernafasan gitu loh, buat kita nanti kayak gimana vokalnya, kayak gimana segala macamnya. Oke, kayak gitu. Dan itu masih sore benar, sore jam 2 jam 3an lah. Kebetulan itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi setelah Jumatan, anak-anak cowok Jumatan baru kita mulai, kita tuh jalan lumayan agak jauh sih, kita jalan terus habis itu langsung di sungai itu tadi itu ya. Pernafasan, udah habis pernafasan kita ini balik itu kita per pos, dan itu memakan waktu sampai mau maghrib lah. Nah kebetulan malam itu juga itu kita maksudnya hari itu juga itu agak mendung di daerah situ, jadi dinginnya lebih terasa. Jadi daerah itu tuh dingin banget, tambah dingin gara-gara mendung, mau hujan lah istilahnya. Kita per pos, ada 4 pos kalau nggak salah. Akhirnya menuju maghrib kita tuh ini berhenti istirahat, isoma lah istilahnya. Isoma. Kita tuh isoma, ini dimulai nih ya. Isoma, habis isoma udah kan. Nah kita tuh kayak apa ya, itu salah satu kampung. Kita tuh disuruh duduk di situ jejer-jejer gitu loh mas. Iya.
satu soft gini doang loh. Terus akhirnya kita nunggu kan sampai jam 5:30 lah. Lah kok hujan, akhirnya bener-bener hujan. Akhirnya kita lari. Nah si panitia ini gopo semua kan, nyari tempat berteduh. Nah kebetulan di salah satu kampung itu ada joglo, tapi joglonya kayak nggak layak gitu loh, nggak ada lampunya, bener. Dan itu bus deres banget, bener-bener deres banget. Akhirnya kita diungsikan di situ kan, didiemin di situ. Nah masih aman tuh, masih aman karena di situ juga panitia itu kayaknya nggak koordinasi deh sama salah satu warga di situ. Karena tiba-tiba mungkin. Karena hujannya itu langsung deras banget itu loh. Ya udah kan, aku dulu kan masih peserta jadi nggak paham. Ya udah diikutin aja, dan di situ benar-benar nggak ada yang namanya lampu, itu nggak ada. Ngerasain sesuatu nggak waktu di joglo yang tidak berpenghuni itu? Agak serem sih, sebenarnya agak serem. Cuman aku nggak ngerasain banget. Karena apa? Karena aku sama temen-temen gitu loh, 13 orang kan gitu. Ya. Sedangkan panitia tuh lagi lagi sibuk lah. Nah pas itu kita baru dikasih makan, isoma dan segala macamnya. Tapi tetap hujan malam itu, sampai mau maghrib itu hujan. Maghrib sampai jam 7 paling itu. Udah malam kok itu. Dan kita kayak ngerasa udah capek kan gitu ya, karena malamnya udah disuruh jalan-jalan dan segala macamnya sampai ke fakultas dan segala macamnya. Masih pas nyampe lokasi itu kita masih ada materi. Terus jalan per pos itu kita bener-bener jalan kaki sambil bawa boyongan itu gitu. Banyak banget pokoknya. Kita mikirnya, ayolah kok nggak ke villa-villa gitu loh. Ternyata sampai jam 8 kalau nggak salah, 7:30 lah. Itu sampai malam kok itu. Habis isoma kita itu di ini akhirnya. Jadi hujan agak reda ya ini ya, tapi nggak yang berhenti, kayak agak reda. Jadi masih gerimis-gerimis gitu. Nah, emang kita kan disuruh pakai jas hujan. Jadi kita tetap pakai jas hujan. Nah, itu tuh langsung kita diarahkan menuju kayak rada atas gitu loh. Dataran atas gitu loh, Mas. Tapi masih lingkup warga. Di situ kan banyak villa-villa gitu. Tuh kan. Kirain kamu ke villa ya? Iya, kirain ke villa. Karena apa? Kita udah capek nih, udah jam berapa nih? Barang-barang kok nggak boleh ditaruh dulu kan gitu. Terus akhirnya kita disuruh lagi untuk kayak bersila, berdiam diri. Ini kayak rasanya aku nih udah capek kan, capek fisik kan. Aduh, kenapa lagi sih kayak gitu kan. Tapi kita benar-benar udah duduk dan segala macamnya. Dan itu masih hujan. Kita pakai jas hujan. Masih hujan. Dan itu kita diem itu bisa sampai 1 jam loh, Mas. Oh, duduk itu. 1 jam itu, bayangin. 1 jam kita duduk sambil kena hujan. Bener-bener hujan-hujan kita, guys. Udah hujan-hujan. Dan pada saat itu kita disuruh lepas alas kaki. Yang awalnya kita sepatuan, akhirnya disuruh lepas alas kaki. Nah, itu bayanganku gini. Wah, ini mau ke villa ini. Karena kan kita alas kakinya kotor lah pastinya. Habis dari sini segala macamnya. Udah disuruh naliin. Kayak ditali gitu loh, sepatunya itu. Disuruh taruh di leher. Nah, aku mikir, aduh ada apa lagi nih gitu. Nah, aku tuh pas bersila itu aku sempet ngelihat di depanku ini apa sih? Ternyata ada villa gede. Nah, aku bayangnya, oh ini nih villa kita nih. Habis ini mau masuk nih, kita mau istirahat. Ternyata enggak. Dan itu kita disuruh masuk hutan. Jurit malam lagi. Tapi di hutan. Wah, menarik ini. Di hutan kayak ya Allah. Di hutan ya. Kita per kelompok tapi. Ada berapa kelompok waktu? 4 kelompok. Kebetulan aku kelompok terakhir. Dan itu ada 3 cewek, 1 cowok. Nah, 3 cewek termasuk aku ya, Mas ya. Jadi ketuanya kita itu cewek. Nah, jadi kita itu disuruh masuk hutan dengan tetap membawa perlengkapannya kita, barang-barangnya kita, barang-barang kelompok, dan dengan tidak memakai alas kaki.
Habis itu langsung kita cuman dikasih 1 center Buat satu kelompok. 1 center buat 1 kelompok, 1 center. Padahal kita itu pas awal briefing itu disuruhnya itu kita bawa 1 orang 1 center. Nah, kenapa pas kita masuk hutan kita cuma dikasih 1 kan gitu? Dan panitia itu larangannya apa? Cuman nggak boleh center itu naik ke atas, nggak boleh pokoknya. Kayak pantangan lah istilahnya Mas ya, pantangan. Ya udahlah, kita ikutin aja. Kebetulan aku nih yang megang si center. Kita sambil doa-doa kita masuk, bener-bener hutan itu, bener-bener hutan. Kita nggak pakai alas kaki, benar-benar kita ya mungkin dilatih pertemanan atau kesetiakawanan mungkin di sini sih Mas. Iya. Jadi kita pelan-pelan masuk. Jadi cowok yang di depan, ketua yang di depan, cowok yang di belakang. Jadi aku yang di tengah nganuin si center. Udah nih masuk kan, masuk. Pas masuk hutan tuh kayak agak nanjak terus belok kanan gitu lah. Nah si belok kanan ini ada gubuk. Nah si gubuk ini, di gubuk ini ada anjingnya. Kita takut dong, mesti kaget kan. Takutnya dia anjing liar yang akan ngejar kita. Tapi untungnya enggak kan. Kita cuma pelan-pelan, akhirnya aku cuma nyenter sambil menuju pos 1. Nah pos 1-nya tuh lumayan jauh. Jadi pas pos 1 itu, sebelum ke pos 1 itu kan aku yang megang center nih Mas. Megang center nih. Pas aku kan emang gini-gini toh, karena ngelihat talinya. Pokoknya kita 1 nggak boleh pantangannya nyenter ke atas, kedua nggak boleh ngelewatin tali merah, tali rafia merah gitu. Ya kan aku yang megang center, akhirnya aku yang ngomando kan Mas. Gini seret. Pas pada waktu itu kan gini nih, aku kan nyenter gini nih, seret kan gini kan. Pas aku gini seret, ada si aku nyebutnya poci ya, aslinya pocong gitulah. Pocong tuh berdiri di kananku, itu bener-bener ya Allah, di samping-sampingnya tanaman, bener-bener samping-sampingnya tanaman, dia berdiri nih, si poci berdiri. Pas aku nyenter gini Bang, seret gini kan. Nah aku tuh nyenternya setengah badan Mas. Untungnya nggak kelihatan si wajahnya si poci ini. Aduh ya Allah merinding, si pocinya ini. Jadi aku cuman gini doang. Aku nggak mau temen-temenku ini ikutan takut. Akhirnya aku pendam sendiri Mas. Tapi kenapa kamu kok bisa tahu itu bahwa itu pocong gitu? Oh ya Allah, masih inget banget. Ada talinya, tahu nggak sih Mas? Ya, tali yang buat di badannya itu. Lo merinding. Iya bener, di situ ada talinya. Jadi aku tahu itu segini sampai di atas, segini sampai ke bawah. Jadi kan bener-bener jelas tuh. Agak kusut banget ininya. Aduh ya Allah. Kainnya ya. Kainnya. Aduh. Kayak gitu. Terus udah kan. Seret. Akhirnya aku langsung kayak gini kan senternya. Terus jalan. Aku sambil sholawatan lah istilahnya. Aku cuman mensugesti diriku, enggak, itu tadi mungkin karena aku capek gitu doang. Karena aku emang dari awal, dari dulu nggak pernah yang namanya peka sama hal-hal seperti itu. Dulu SMA, SMP dan segala macamnya tuh nggak pernah aku Mas. Bener-bener baru dilihatin ya itu tadi. Langsung kayak gitu loh Mas, kayak kaget banget gitu. Shock banget. Terus akhirnya kan aku gini lagi ya. Nah nggak ada toh, karena kita harus jalan toh, ya kan. Aku nggak berani yang namanya ngelihat belakang, nggak mau memastikan lah istilahnya. Sholawatan lagi, aku sama teman-teman sholawatan sambil jalan. Udah ke pos 1, terus ke pos 2. Nah ke pos 2 ini emang kebetulan apa ya, mentalnya kita tuh kayak diuji lah ya mungkin. Diuji banget, bener. Yang bikin kita tuh kayak down banget lah Mas. Kita ini udah capek fisik banget. Udah kedinginan, baju ini udah basah Mas. Namanya kaki ini udah nggak kerasa lagi wis. Udah nggak tahu itu kena beling atau kena apa dan segala macam. Namanya hutan ya Mas ya. Terus akhirnya udah tuh bener-bener di pos 2 itu kita mentalnya bener-bener
Diuji lah ya. diacur banget lah sama panitia semuanya itulah. Sampai kita tuh sampai mikir, kok gini banget ya diklatnya salah satu UKM ini kayak gitu kan. Udah, kita tetap jalan tuh Mas, ya kan. Udah di tengah jalan nih, nggak mungkin kita mau turun atau segala macamnya, nggak mungkin nih gitu. Ayo kita lanjut. Itu sambil sholawatan gitu Mas, sambil sholawatan dan center nih masih di aku nih, masih di aku. Kita menuju ke pos 3. Menuju ke pos 3 lagi tuh Mas. Pos 3 nih masih menuju ya, karena lumayan jauh pos 3-nya dari pos 2. Itu lumayan jauh. Itu nah, ada kan salah kayak jalan tuh bercabang. Persimpangan gitu. Persimpangan. Ada salah satu ini pohon gede. Nah, di situ aku ngelihat lagi poci. Tapi dia cuman gini dong, seret gitu doang loh Mas. Ya Allah. Kayak ngintip gini. Innalillah. Kayak gini dong, seret gitu doang loh Mas. Apa aku nggak kaget? Kebetulan aku yang pakai senter kan gitu. Betul. Jadi aku nyenter di depan. Dan dia dan si makhluk itu kayak cuman ini, seret gitu doang. Mukanya kamu lihat gimana? Agak hitam. Berarti nggak begitu jelas, cuma hitam gitu ya? Aku itu pakai kacamata. Tapi gara-gara kena hujan, jadi ngembun, ngembun dan buram. Jadi aku nggak kelihatan. Tapi aku bener-bener inget banget kalau dia cuman gini, seret gitu loh Mas. Di balik pohon itu, aku langsung cuman bisa diem. Jadi senter ini aku tak kasihkan ke salah satu temenku, nah, cowok. Dia yang di belakangan ya. Tak kasihin, aku nggak kuat Mas. Mending aku ngelihat bawah aja deh gitu. Aku gini cuman, aku ini capek nih, serius capek aku ini gitu kan. Serius seumur-umur baru itu aku diliatin si Poci nih. Pertama kan cuman segini doang. Nah ini langsung diliatin langsung mukanya. Aku itu langsung bener-bener udah lemes banget, pikiranku udah kemana-mana. Terus akhirnya masuk ke pos 3 lebih acur lah kita. Mentalnya bener-bener lebih acur, fisiknya lebih acur, dan kita pada saat itu tuh bener-bener lagi kedinginan, tapi malah disiram sama panitia itu, siram air dingin di situ ya, di mata air lah istilahnya. Malah disiram sama itu kan. Jadi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan, itu pasti kita dimarahin gitu. Itu berjalan sampai lama itu Mas. Lama banget. Kira-kira pukul berapa itu waktu di situ? Di situ kumpul semua? Iya kumpul. Jadi semua peserta udah kumpul, panitia ternyata udah kumpul semua. Kan kita nggak tahu ya. Kita taunya panitia itu cuma di pos-pos itu aja. Ternyata pas kita nyampe situ, kok rame kan. Banyak gitu ya. Orang. Jam 1-an apa Mas di situ tuh. Udah malam banget kok pokoknya. Udah gelap, nggak ada yang namanya penerangan gitu. Nah aku pikirnya mungkin itu alumni deh. Alumni tuh udah kayak baris-baris gitu. Kayak udah siap menyantap kita gitu loh. Udah siap untuk memarahi kita. Udah kan. Udah itu berjalan sampai 1 jam sekian lah itu. Udah habis itu langsung ini kita disuruh bersila lagi. Disuruh bersila lagi. Aku cuman gini, mau apa lagi nih gitu kan. Kita udah capek nih, udah dingin dan segala macamnya. Udah nggak pakai alas kaki kan. Kita pakai training Mas. Pakai training celana olahraga itu kan. Udah kita bersila sambil tetap membawa si tas. Bawa tas. Kita juga bawa tikar karena perlengkapan kelompok kan. Gitu. Sambil kita membawa sepatunya kita. Yang kita kan disuruh pakai sepatu yang istilahnya? Sepatu yang talian dan rapih gitu kan. Habis itu udah itu kita agak diem kan itu, nggak tahu nih panitia ngomong apa, nggak tahu, pokoknya kita disuruh tutup mata aja sambil bersila. Habis itu langsung tiba-tiba aku kayak doa gini Mas, terus ditepuk sama salah satu panitia, terus ditarik agak menjauh, terus disuruh buka mata, terus si panitia bilang, kamu jalan aja lurus gitu, nanti sampai ketemu panitia. Aku cuma bilang gini, Masya Allah itu hutan loh. Itu emang jalan setapak, tapi gelapnya Masya Allah, gelap banget Mas, serius.
ini seriusan nih gitu kan. Aku bilang gini, ya mbak aku tak nunggu kelompok aku gitu. Enggak, kamu sendiri ya gitu. Sendirian mas. Masya Allah, aku masih kepikiran si Poci kan mas. Udah kepikiran si Poci, ya udahlah, aku kayak mau nggak mau mas, mau diem di situ juga nanti kena marah lagi dari panitia. Ya udah aku jalan aja. Jalan itu mas, kayak jalan nih, itu jalan setapak. Di sini tuh semuanya udah pohon-pohon sama tanaman yang pendek-pendek lah istilahnya. Rimbun ya. Rimbun. Tapi dia jalan setapak, masih aman lah, tapi batu-batu semua. Jadi aku jalannya tuh benar-benar sangat hati-hati karena batu-batu semua, dan aku nggak pakai alas kaki kan. Dan itu seumpama gini nih, aku masih jalan nih, panitia tuh masih jauh, pos 1-nya, pos 1 lagi, kita mulai pos 1 lagi, itu masih jauh. Nah, tahu nggak mas, aku sepanjang jalan itu aku ngelihat ada orang-orang di sebelah sini, tapi dia diam. Aku mikirnya dia panitia. Iya. Karena kebetulan panitianya kita itu pakai baju atau alma mater warna hitam. Ya mana kelihatan kan kita. Iya, aku mikirnya ya udahlah, ini paling cuek aja gitu. Nah, kita selalu diinstruksikan kalau kita ketemu sama panitia harus salam lah. Salamnya mereka lah istilahnya, salamnya salah satu KM ini. Nah, jadi sepanjang jalan tuh aku salam karena aku mikirnya ini ada panitia. Itu lumayan banyak loh itu mas, di sebelah sini, kanan sama kiri. Aku pada saat itu agak lega sih, karena aku mikirnya banyak panitia gitu. Ternyata pas nyampe pos 1 itu kan udah dibilangin kayak dikasih clue lah, aku nanti disuruh ngapain. Nah itu aku sempet tanya tuh, kak di situ panitia siapa aja gitu, panitia yang mana, langsung gitu kan orangnya. Itu kak di sepanjang jalan gitu, kita nggak ada panitia, kita panitia cuma di pos-pos aja. Aku langsung itu siapa? Nah ya siapa nih, siapa lagi nih ya kan. Tambah tuh mas, takutku tambah, udah nggak keukur lagi lah deg-degannya. Malah terus akhirnya aku ini nih punya ide untuk jalanku pelan banget, biar peserta yang lain isok ngikutin aku. Biar ketemu lah gitu. Ketemu. Nah ternyata ketemu aku tuh. Ternyata yang di depanku, anak yang sebelumnya itu ternyata juga jalannya lambat, kebetulan temanku cewek. Dan yang belakang temanku setelah aku itu juga nyusulnya cepet. Jadi akhirnya kita bertiga jalan mas. Itu agak aman tuh aku. Di pos 2 ke pos 3 aman. Pos 2 kita jalan bareng, agak aman, kita cerita-cerita di situ. Pos 3. Nah, di pos 3 ini kita dipisahin. Pisahan lagi. Dan yang suruh jalan duluan tuh aku. Tetap jalan setapak, tapi jalan setapaknya segini. Dan itu aku inget banget itu jam berapa ya? Aku masih ini sih lumayan terdengar suara-suara gitu ya, kiroah. Ini jalannya masih naik apa udah turun? Naik. Turun. Agak turun. Jadi habis naik tuh turun. Jadi pas kita jalan satu-satu itu kita udah turun. Siap. Turun. Akhirnya kan aku duluan tuh. Nah turun itu aku tetap sholawatan dan segala macamnya. Ketemu tuh pos berapa ya? Pos 4 paling ya, bisa dibilang pos 4. Itu tapi kok cuma satu ceweknya. Dan itu cewek. Panitianya dan itu cewek. Tapi dia diem mas. Anehnya dia diem kayak apa ya, kayak gini loh, tau nggak sih? Gini. Gitu. Iya bener gitu. Terus aku bilang kan salam gitu kan, salamnya situlah pokoknya. Nggak ngomong nih, nggak jawab. Biasanya satu kali aja udah jawab kalau itu panitia ya. Terus aku tanya lagi, aku ngomong lagi kan salam gitu, nggak dijawab lagi. Terus mungkin aku kurang keras paling ya. Aku mikirnya mungkin si panitia cewek ini kecapean, akhirnya ketiduran. Dan itu aku juga mikir, kok berani sendiri di hutan lagi, ya Allah, kok
maksudku kendel banget kan, berani banget gitu. Terus si panitia itu cuman bilang gini, nggak bilang sih, cuman gini kan. Terus dia gini dong, gitu. Nunjuk gitu aja. Nunjuk, tapi dia tetap gini. Mungkin nunjukin arah. Nah, aku ngikutin arahnya. Gitu. Aku langsung, oh, ya udahlah gitu, ngikutin arah aja lah. Dia cuman sendakep gini terus seret gitu. Oh, ya udah gitu. Akhirnya jalan lagi tuh. Sampai turun yang benar-benar turun banget. Nah, harusnya itu pos terakhir sebenarnya. Cuman pada saat itu aku nggak ngelihat panitia. Yang akhirnya aku mikirnya aku tetap harus jalan. Nah, pos terakhir ini udah deket tuh sama jalan raya. Iya, udah nggak hutan, udah nggak hutan. Aku agak lega nih, gitu. Tapi masih kepikiran si panitia cewek ini. Kok berani banget gitulah kan. Terus pas nyampe pos terakhir, kok nggak ada panitia ya gitu. Kalau emang ini pos terakhir kan harusnya di stop kek atau apa kek kan gitu ya mas. Ini nggak ada nih, nggak ada panitia sama sekali, nggak ada sama sekali. Akhirnya nggak tahu kok bisa aku kepikiran untuk kembali lagi ke sungai tadi yang aku bilang awal. Dan itu jaraknya lumayan jauh mas. Jadi aku jalan sendiri pakai bawa tas, bawa Center. sepatu, nggak pakai senter itu. Pas kita turun nggak pakai senter, aku lupa ya bilangnya. Jadi pas kita turun satu-satu nggak ada senter, senter itu nggak ada sama sekali. Kita benar-benar pakai kita sendiri lah. Terus habis itu turun, kita menuju ke sungai nih. Nah kebetulan menuju ke sungai itu dari awal siang aku berangkat sama teman-teman itu aku ngerasa gini, ini kalau malam kayaknya medeni ya gitu. Kayak serem lah istilahnya. Serem banget nih kalau malam. Nah ternyata aku ke situ malahan. Ke situ seret. Nah, jalannya tuh naik, turun, terus lurus gitulah. Itu ada perumahan warga sama ada gereja. Nah, kebetulan itu aku lagi ada di persimpangan gitu mas. Jadi aku tetap jalan aja kan. Tapi kok di sepanjang jalan ini kok nggak ada panitia kan gitu ya? Iya. Biasanya kan ada panitia, mungkin posnya masih ada lah istilahnya. Lah kok nggak ada panitia? Tapi aku jalan aja sampai ke sungai itu tadi. Padahal sungai itu bener-bener kayak turun banget. Nggak ada perumahan rumah-rumah gitu ya? Nggak ada sama sekali. Terus akhirnya ada persimpangan nih mas. Persimpangan. Aku ke sini kan, ke kiri. Emang kan kalau ke sungai kan ke kiri. Aku masih hafal kan jalannya. Terus, nah ini. Aku tuh mungkin benar-benar lagi kecapean atau ya apa ya mas ya. Di belakangku itu ada sesosok makhluk, masih ingat banget. Makhluk itu tuh gede, terus hitam, masih ingat banget. Dia tuh ngikutin aku sampai sungai mas. Ya Allah. Kamu berarti sempat noleh ke belakang kok bisa tahu itu makhluk hitam gede? Iya, jadi sempat kayak gini doang loh mas. Oh ngelirik gini ya? Iya. Dan itu kan aku pakai bawa tas kan, jadi agak kehalang sama tas. Tapi aku tahu ini gede nih gitu. Nah, kebetulan juga di situ lampu mati. Oh pas waktu itu juga mati lampu mati mas. Aku bener-bener ya Allah ini gimana kan gitu. Aku cuma bisa nyebut nama orang tua aku, cuma bisa sholawatan, ayat kursi. Tapi si ini masih ada nih. Gitu. Ikut terus berarti orang hitam ini. Terus kayak ada nih salah satu cahaya dari cahayanya gereja kalau nggak salah tuh lampunya kecil banget. Pas aku jalan ke situ ada nih bayangannya nih mas. Oh kelihatan. Lihat tuh, ya Allah, kayak gede banget loh dia mas. Gede banget, warnanya hitam banget. Jadi kayak mau jerit atau teriak itu nggak bisa. Karena aku fisiknya udah lemah, kena mental juga. Kayak udah nggak berani ngapa-ngapain. Ya udah diikutin terus aku. Ada paling 20 menitan itu perjalanannya. Diikutin terus. Pas bener-bener mau nyampe ke sungai, itu sungainya di sini ya. Tapi ini harus harus turun tangga dulu gitu loh. Iya. Itu aku udah kayak lanjut kayak gitu. Akhirnya aku lari mas. Aku lari sekenceng-kencengnya, tapi puter balik ya. Puter balik. Dan makhluk itu?
Aku nggak ngerti, aku tiba-tiba nggak kepikiran si makhluk itu. Aku langsung lari sekenceng-kencengnya, meskipun kaki aku ini udah wis gak kuat karena udah nggak pakai alas kaki kan, turun gunung, naik gunung dan segala macamnya. Itu lari sampai menuju ke keramaian di situ, jalan raya. Di situ aku baru istirahat, minta tolong lah ke mereka gitu. Itu aku udah dalam keadaan udah kedinginan. Aku tuh pakai segini Mas, kebetulan aku pakai kerudung tapi aku pakai segini karena jaketku disuruh ngelepas sama salah satu panitia. Jadi aku benar-benar dingin banget. Terus akhirnya ada balik ya 15 menitan aku di salah satu warung di sana. Dalam kondisi mati lampu. Aku cuman dikasih teh hangat sama orang situ lah. Terus tiba-tiba ada panitia 2. Aku nyadar tuh itu panitia aku. Aku langsung lari ke mereka, aku bilang, "Mas, aku nyasar nih. Ayo bawa pulang aku nggak kuat," aku bilang gitu kan. "Mas, aku nyasar Mas," aku bilang gitu. "Loh, kamu itu dari tadi dicariin, kamu itu kemana?" gitu kan. Terus ternyata temenku 3 cowok-cowok itu juga nyasar. Cuman bedanya aku ke kiri, mereka ke kanan Mas. Kanan arah mana? Arah ke kanan itu malah ke villa-villa. Dan mereka itu kembali lagi ke joglo yang awal. Oh, seharusnya nggak di situ. Nggak di situ. Dan mereka tuh kembali ke joglo awal yang kita maghrib ke situ itu loh, yang kita neduh. Dan aku malah kembali ke sungai. Apa pikiranmu kok bisa mau kembali ke arah sungai itu? Gak tahu Mas, tiba-tiba kayak mungkin ke sungai kali ya gitu. Ada yang nuntun gitu mungkin. Apa ya, kayak mungkin udah capek nih Mas ya. Bisikan tuh ada. Aku sempet Mas, setelah sama panitia yang perempuan sendirian itu, aku sempat ngedenger suara tangisan, cuman gitu-gitu doang loh Mas. Dan itu pas banget di sini. Pas banget di sini, itu masih inget aku kayak gitu loh, kayak ngapan loh dia itu. Aku tahu banget ini cewek nih, tapi dia cuman. Dan itu aku berapa langkah ya itu ya, tapi hilang. Sebelum aku benar-benar turun ke sungai. Nyasar tadi itu ya. Terus akhirnya ketemu nih sama panitia, aku dibawa sama mereka, tapi aku sambil nangis karena aku masih nggak kuat gitu loh. Nangisnya itu yang bener-bener, ya Allah kok gini banget gitu. Aku bilang kan, "Mas, aku nih nyasar loh, kalian tuh kemana? Kok nggak ada tanggung jawabnya sebagai panitia dan segala macamnya. Loh Dek, kita tuh selalu Dek sini Dek, kamu tuh mau kemana?" gitu kan. Kita tuh selalu pas pos terakhir itu Mas, yang aku bilang sampingnya jalan, itu sebenarnya ada panitia di situ. Oh, ada panitianya? Ada panitia, dan panitia itu bener-bener ada di situ, dan mereka tuh lagi berdiri, emang lagi ngawasin kita. Dan aku nggak ngelihat, temen 3 cowokku juga nggak ngelihat. Dan si panitianya? Panitia juga nggak ngelihat. Astaga. Kayak kesilap apa-apa lah itu namanya. Kesirep gitu. Aku bilang gini, nggak mungkin orang aku tadi itu nggak ngelihat kalian tuh nggak di sini, aku gitu. Makanya aku kepikiran untuk ke situ gitu, ke sungai gitu. "Kamu tuh kenapa Dek?" gitu, sambil nanyain kan Mas. Aku udah kayak udah lemah banget kayak pas nyampe tuh langsung aku digotong sama panitia karena udah, ya Allah, pengalaman yang ini banget itu loh, serem banget. Dan itu benar-benar terjadi di aku gitu Mas. Terus habis itu bener-bener aku sama panitia itu kok tot-totan. Enggak Mas nggak di sini. Kebetulan tuh yang jaga Mas sama Mbak. Pas aku udah nyampe, pas aku lagi otot-ototan itu, si panitia yang tak lihat itu barusan turun. Dan aku bilang gini, "Mbak ini nih yang nyalain, yang ngarahin aku arah yang salah," aku bilang gitu kan. Yang nunjuk tadi itu? Iya, yang nunjuknya cuman gini doang itu loh. Terus Mbak itu cuman bilang, "Loh, saya dari tadi di atas, yang kita dimarah-marahin sama panitia." Yang waktu mau jalan satu-satu ya, itu? Ya, bener-bener yang itu. Loh, enggak, salah. Mbak yang tadi ngarahin saya, aku sampai bilang gitu kan. Akhirnya aku otot-ototan ya.
loh enggak deh, aku dari tadi di atas, katanya gitu kan. Karena sampai akhirnya panitia itu bilang gini, kamu ngelihatnya di mana? Setelah pos 3. Setelah pos 3 tidak ada pos, Dek. Innalillah. Jadi terakhir tuh ya bener-bener pos ini terakhir itu Yang di pinggir jalan itu. So, aku bilang, ya Allah itu siapa mbak? Aku bilang itu siapa? Aku gitu doang. Akhirnya aku langsung kayak udah lemes gitu mas. Akhirnya digotong sampai villa nih. Disuruh bersih-bersih. Aku cuma bilang gini, ya Allah capek, sudah cukup gitu kan. Pas sampai villa mas, aku udah capek kan itu ya mas. Udah kena, aku udah disuruh minum dan segala macamnya sama panitia. Ternyata salah satu peserta, temanku sendiri, itu membawa selimut putih, tapi selimut itu adalah kain kafan. Kain kafan dan itu wangi banget. Aku nggak tahu dia kenapa kok bawa kain kafan. Cuman katanya itu salah satu persyaratan untuk dia mengikuti salah satu perguruan lah, perguruan bela diri kayak gitu, dan itu harus dibawa terus gitu. Dan aku kan kayak ngelihat gitu kan, inget Poci kan mas. Inget Poci, jadi bener-bener aku nggak mau tidur nih sama si anak ini. Dia cewek, nggak mau tidur nih, aku nggak mau sama sekali. Trauma lah ya mas. Bener ya, gimana kelihatan Poci itu 2 kali gitu kan. Terus akhirnya malam itu bener-bener berakhir gitu sampai subuh berkumandang mas, baru kita nyampe villa semua. Nggak ada kejadian yang aneh-aneh di villa dari panitia mungkin? Ini setelahnya mas malahan. Besoknya itu hari Sabtu ya berarti ya, kita Jumat malam itu kita yang bener-bener itulah, bener-bener disiksa banget. Sabtu agak enak nih, agak lumayan enak. Kita tetap di hutan main-mainnya, cuman Sabtu sore kita udah balik ke villa. Masih siang aja berarti ya? Itu kita udah enak nih, moodnya kita udah enak, pikiran kita udah enak, aku juga udah enak. Karena Sabtu itu kita gamesnya tapi di hutan. Tapi kita kayak disuruh ngeliat nih, ini loh kalian berani gitu. Pas malam lewati ini, ternyata nggak yang seburuk ini gitu. Pagi kan udah terang tuh, terang. Cuman ya gitu, masih kebayang sama si Poci yang aku bener-bener dia kayak gini gitu loh. Terus akhirnya Sabtu kita sore pulang kan ke villa. Lumayan jauh sih villa sama si hutan. Terus ini tiba-tiba pas aku nyampe, kebetulan itu aku nyampe barusan banget di villa. Nah si mbak-mbak, inget nggak yang mbak-mbak yang masih kayak gini terus gini tuh, itu tiba-tiba kesurupan mas. Bener-bener kesurupan. Dia dibopong sama teman-teman dia. Terus pas nyampe villa langsung dia kayak pingsan gitu loh. Sayangnya dia ketawa gitu. Aku masih ingat banget wajahnya. Dan itu mbak itu dong gitu loh. Mbak itu yang ngarahin aku ke jalan yang salah gitu loh. Terus akhirnya itu kesurupan lumayan lama mas. Sampai acaranya kita itu diundur sampai malam. Akhirnya semua peserta disuruh untuk ke kamar. Kebetulan kamarnya kita di atas, di bawah itu panitia semua. Di atas itu kita disuruh bikin yel-yel tiap kelompok gitu kan, buat pensi lah istilahnya, pentas seninya. Kita nanti tamah-tamah lah ya, tamah-tamah. Tapi itu kita masih dengar kalau si mbak ini kesurupan, masih ada ini di bawah gitu. Iya, dan ternyata usut punya usut ya mas ya. Ternyata villa itu hamin beberapa bulan panitia nyewa si villanya kita itu ada yang bunuh diri di sana. Innalillah. Ya Allah. Berarti villa bekas bunuh diri. Aduh, banget. Dan salah satu panitia itu kan ada yang namanya pioner lah. Itu mereka itu datang ke tempat itu hamin 2 hari sebelum diklat ini dimulai. Nah kebetulan si panitia ini habis dari survei lapangan itu untuk kita
arahnya kita ke hutan segala macamnya itu kan mereka yang nyiapin. Pas nyampe villa, masuk villa dalam keadaan basah, kakinya kotor, pas masuk gak ngucap salam. Dan katanya sih marahnya itu gara-gara karena itu sekaligus ada yang bunuh diri di sana. Akhirnya yang kena panitia. Dan ternyata salah satu godaan itu juga salah satu godaanku nih Mas ya. Itu juga termasuk dari situ. Gitu. Nah, katanya si mbak-mbak panitia yang tak lihat kemarin yang malam-malam itu, yang cuma menunjuk itu salah satu orang yang itu penunggu villa situ yang masukin. Padahal kan aku belum masuk villa kan Mas pada Iya, saat itu belum masuk villa, cuman ternyata dimasukin gitu. Dan karena kita kurang sopan lah istilahnya katanya gitu. Terus akhirnya malamnya kita saling akrab sama panitia satu sama lain. Dan mbak itu masih tetap kesurupan sih Mas. Cuman kita mungkin sama panitia diarahkan yang fokusnya ke lain gitulah. Terus habis itu langsung kita pagi kan. Jadi minggu pagi kita biasa kita cuman sampai jam 12 siang kita pulang ke balik ke kampus lagi. Dan mungkin ya Mas ya, hikmahnya dibalik ini semua untuk semua orang sih, untuk kakak pembina atau panitia semuanya yang melakukan suatu kegiatan ini ya mungkin. Benar-benar yang melakukan suatu kegiatan, tolong dipersiapkan benar-benar gitu loh. Dan attitude-nya benar-benar dijaga. Terus kalau benar-benar di tempat baru tuh ya salam, ya yang bersih dan segala macamnya gitu. Jangan macem-macem lah istilahnya kan gitu ya Mas ya. Itu sih sama kayak kemarin kan kita ke Joglo itu kan gara-gara kita juga nggak minta izin ke warga. Jadi kita asal main make aja. Itu kan juga termasuk nggak baik ya Mas. Mungkin itu aja sih pesennya buat orang-orang di panitia yang melakukan suatu kegiatan apalagi diklat dan ini di hutan dan segala macamnya. Itu benar-benar dipersiapkan matang-matang karena jujur Mas, sampai sekarang sumpah ya Allah, sampai sekarang aku tuh kalau menceritakan lagi ke misal nih adik-adik tingkatku yang kemarin-kemarin masih tetap kerasa gitu. Apalagi yang paling kerasa banget itu si makhluk hitam gede ini yang ngikutin kamu tadi itu ya. Jadi aku setiap lewat sana kalau kan tahun berikutnya kan aku nih yang jadi panitia. Itu setiap aku lewat sana aku nggak mau sendirian, meskipun itu sore, siang, pagi dan segala macam, aku nggak mau sendirian. Karena ketika aku lewat sana Mas, itu kayak terjadi lagi. Itu pernafasanku tuh kayak gitu-gitu loh Mas. Memacu adrenalinnya meningkat gitu ya. Karena kayak ngerasa aku lagi di situasi seperti dulu lagi. Jadi kalau aku cerita tuh pasti kayak ngerasa aku lagi kejadian ini lagi nih kayak gitu-gitu. Mungkin nggak bisa dibilang trauma sih, karena emang beneran takut gitu kan. Beneran takut yang bener-bener ditemani sama orang yang gede hitam itu kan, nggak tahu itu apa gitu. Betul. Itu aja sih, cuman ikut paling ini berkesan lah ya. Berkesan, nggak bisa bener-bener nggak bisa ngelupain. Kalau adik-adik mau dongeng ya, maksudnya mereka tuh mau cerita gimana sih kayak peserta dulu gitu kayak gimana. Aku pasti nggak mau nyeritain part itu. Kalau aku ceritain part itu, aku pasti ngerasa kayak gitu-gitu lagi karena nggak mau ngerasain itu lagi pokoknya Mas. Tapi mungkin setelah kejadian yang Mbak Ria alami kemarin itu, setelahnya kan Mbak Ria jadi panitia gitu loh. Otomatis ada perhatian khusus di tempat-tempat tertentu itu mungkin ya. Iya benar, langsung Mas tak perhatiin, benar-benar tak perhatiin. Harus dijaga orang-orang yang benar-benar kuat gitu mungkin bener. Ya. Pokoknya mereka nggak boleh ya pikirannya kosong dan segala macamnya. Mungkin kemarin memang pikiranku kosong ya Mas.
apalagi capek, dinginan, dan masih hujan dan segala macamnya. Benar-benar kita persiapkan tahun depannya itu kita benar-benar mempersiapkan gara-gara kejadian itu tadi. Jangan sampai ada yang hilang lagi atau nyasar lagi kayak aku dan teman 3 cowokku itu gitu. Betul sekali. Iya, sangat banyak sekali hikmah yang bisa diambil mungkin dari cerita Mbak Ria. Yang pertama mungkin ketika memasuki tempat baru ya, ada tata keramanya ya, salam mungkin ya seperti itu, ataupun kalau perlu izin dari lingkungan sekitar gitu Mbak ya. Iya. Kemudian dalam kondisi tertentu kita harus tetap fokus mungkin ya meskipun di tengah hutan, dan tentunya mungkin semua panitia itu ketika menyeru sesuatu kepada teman-teman peserta itu mungkin ada hikmahnya sendiri, mungkin seperti itu ya, yang memang tersirat, tidak disampaikan secara langsung oleh panitia, tapi itu memang buat melatih kepekaan dan mungkin kekompakan daripada si pesertanya tersebut ya Mbak Ria ya. Ya mungkin itu aja Mbak Ria, terima kasih sekali lagi sudah bisa mampir ke Kembara Sunyi ya. Mudah-mudahan cerita Mbak Ria bisa diambil hikmahnya. Amin. Dan tentunya sebagai pembelajaran bagi sobat-sobat kembara yang melihat. Terima kasih Mbak Ria, selamat menjalankan puasanya lagi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.